Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Divania mewakili kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota pertama, Azhara Salsabita absen 7. Kedua, Cynthia Natasha absen 8. 3, Cipta Rizky absen 9. 4, Diah Ayu absen 10. 5, Divania absen 11. 6, Elsa Pasika absen 12. Kerajaan Kalingga. Sampai saat ini belum ditemukan dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti, hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Lingga. Di antaranya adalah Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Kiratasingha, Prabu Kartikeyasinga, dan Ratu Sima. Kehidupan ekonomi Kerajaan Lingga. Kegiatan ekonomi Kerajaan Kalingga diketahui dari beberapa berita Cina. Dinyatakan bahwa penduduk Holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Kerajaan Holing amat makmur, dan ditemukan sebuah gua yang menghasilkan garam. Penduduknya ahli membuat minuman keras dari bunga kelapa. Kerajaan ini diduga mendirikan pusat perdagangan keluar wilayah melalui pelabuhan di Pekalongan ataupun di pesisir kuno antara bagian utama Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Kehidupan sosial budayanya pun dijelaskan dalam berita Cina pula, bahwa masyarakat Kerajaan Kalingga menggunakan tikar dari kulit bambu. Apabila makan, langsung menggunakan tangan tanpa sumpit atau sendok. Penduduk Kalingga diketahui sedikit dapat membaca dan mengetahui ilmu perbintangan. Masyarakat sering berkunjung ke Gunung Muria di sebelah utara atau daerah pegunungan di sebelah selatan. Agama yang banyak dianut di kerajaan ini adalah agama Hindu, Siwa yang dekat dengan agama Buddha. Ratu Sima khususnya menerapkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Hal ini menjadikan ia dicintai rakyatnya sekaligus ditakuti akan ketegasannya. Peninggalan pertama yaitu prasasti, tuk emas dan sojo merto. Prasasti yang diduga merupakan peninggalan Kerajaan Kalingga adalah prasasti Tukmas dan prasasti Sojo Merto. Tukmas ditemukan di lereng barat Merapi, Magelang. Sementara Sojo Merto ditemukan di Batang, Jawa Tengah. Kedua prasasti ini membuat kisah-kisah agama Hindu Siwa, agama yang berkaitan erat dengan Wangsa Shailendra Kerajaan Megdang. Peninggalan yang kedua adalah candi, angin dan bubra. Yang ketiga adalah berita Cina. Kerajaan Sriwijaya. Letak dari Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Sampai saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Caya atau Thailand Selatan, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Sriwijaya yaitu 1. Sri Indrawarman, 2. Raja Dharanindra, 3. Raja Samaratungga, 4. Rakai Pikatan, 5. Balaputra Dewa, 6. Sri Udaya Dityawarman, 7. Sri Culamaniwarman atau Cudamaniwarma Dewa, 8. Sri Marajia Tunggawarman, 9. Sri Sanggra Mawijaya Tunggawarman. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya masyarakat Sriwijaya bertumbuh pada bidang pertanian. Namun, dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya, dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Karena letaknya yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya perdagangan yang singgah di Sriwijaya, memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya
Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung, Malaysia. Dari penjelasan di atas, adapun peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya antara lain adalah 1. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti Kota Kapur memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan berangka 608 Saka atau 686 Masehi. Prasasti itu ditemukan pertama kali oleh J.K. Mauland pada tahun 1892 di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Seorang ahli epigrafi bangsa Belanda bernama Hakerm kemudian membahas tentang temuan tersebut. Peninggalan yang kedua dari Kerajaan Sriwijaya adalah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Ek Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Perlu kita ketahui bahwa kompleks Candi Muara Takus sebenarnya berwujud stupa yang dibangun dari bahan batu dan pasir. Adapun fungsi dari bangunan itu adalah sebagai tempat pemujaan Buddha Mahayana. Peninggalan ketiga dari Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo ditemukan oleh Louis Constant Westenen, residen Palembang, pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Sugintang dan dikenal sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Keadaan fisiknya masih baik dengan bidang datar yang ditulisi berukuran 50 cm x 80 cm. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi. Ditulis dalam aksara Pallawa berbahasa Melayu kuno dan terdiri dari 14 baris. Sarjana pertama yang berhasil membaca dan mengalisarakan prasasti tersebut adalah Van Ronkel dan Bos, yang dimuat dalam Akta Orientalia sejak tahun 1920. Prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dengan nomor inventaris D145P. Peninggalan selanjutnya adalah Prasasti Leiden. Prasasti Leiden merupakan manuskrip yang ditulis pada lempengan tembaga berangkat tahun 1005 yang terdiri dari bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Prasasti ini dinamakan sesuai dengan tempat berada sekarang, yaitu pada KITLV Leiden, Belanda. Sekian presentasi PowerPoint dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah memberikan waktu Anda untuk kami untuk menjelaskan PowerPoint dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.